Hai Cloudizen! Kamu pernah nggak sih ngerasain error pada aplikasi smartphone atau laptop? Error ini disebabkan oleh bug yang disebabkan RAM pada smartphone atau laptop kita nggak cukup untuk menyimpan aplikasi lagi. Nah, karena masalah tersebut harus diatasi supaya nggak mengganggu kegiatan kita. Pada video kali ini, bareng aku Sarah, aku akan ngebahas tentang debugging. Bug pada aplikasi dan software pada perangkat menyebabkan error atau kerusakan, seperti blue screen, gagal login, dan lainnya. Selain merusak aplikasi, bug sering ditemukan saat proses coding. Karena hal tersebut, maka ada yang namanya proses debugging. Debugging ini adalah proses menemukan dan memperbaiki kesalahan pada kode. Debugging juga dapat dikatakan dengan pembersihan dari kerusakan di dalam aplikasi. Proses ini akan menghapus bug dalam sebuah kode, dan proses ini sering dilakukan oleh programmer untuk mencari bug dan memastikan kode yang benar saat proses coding. Biasanya programmer melakukan hal ini sebelum merilis sebuah aplikasi, tapi setelah aplikasi dirilis dan digunakan pun masih ada proses debugging ini. Seperti yang Cloudizen ketahui, bug menyebabkan kerusakan pada aplikasi berbasis kode. Maka, tujuan utama dari debugging adalah sebagai bentuk antisipasi dari kerusakan. Nah, nggak cuma itu aja, fungsi proses debugging ada banyak. Pertama, dengan melakukan debugging akan meningkatkan sistem keamanan pada sebuah aplikasi atau program. Kedua, debugging dilakukan sebagai bentuk pendeteksi error sejak dini, baik itu dengan volume kecil maupun besar. Lalu yang ketiga, dapat mempercepat proses perbaikan sebelum aplikasi dirilis. Keempat, debugging dapat mengurangi junk data, yaitu data-data yang nggak berguna yang dapat menghambat proses kerja sistem. Fungsi yang kelima, dapat mengetahui struktur data pada sistem coding. Keenam, debugging dapat melindungi serangan hacker yang mencoba melakukan penyusupan pada celah yang rentan pada aplikasi. Dan terakhir, fungsi debugging adalah dapat menyesuaikan CMS atau Content Management System. Untuk lebih jelasnya lagi, ini dia cara kerja dari debugging ini. Pertama, untuk mengetahui cara kerja dari debugging adalah mereproduksi bug. Hal ini untuk menentukan skala prioritas dalam penyelesaian bug, bagaimana tim mengatasinya, dan memetakan bug. Kedua, melakukan identifikasi error. Caranya dengan mengumpulkan laporan error dalam script programming, pastikan juga untuk laporan error ini terdata dengan baik. Ketiga, menentukan lokasi bug untuk mengetahui di mana error itu terjadi. Hal ini sangat penting untuk mengetahui agar bug langsung dapat diselesaikan. Lalu keempat, menganalisis bug. Setelah sebelumnya mengetahui lokasi bug itu berada, kamu bisa menganalisis bug untuk mengetahui persebaran bug pada kode agar tidak terjadi kenaikan jumlah bug. Kelima, lakukan tes otomatis pada lokasi bug untuk mendeteksi error. Pada tes ini, kamu bisa menggunakan bantuan melalui framework test. Dan kemudian keenam, lakukan debugging atau menghapus bug. Hal ini berlaku jika ditemukan bug lebih dari satu. Caranya, kumpulkan semua unit test code, lalu jalankan sistem pengujian kode pada kode yang mau diubah aja. Pastikan semua harus lulus uji coba ya Cloudizen. Dan terakhir, untuk mengetahui cara kerja debugging adalah memperbaiki bug. Setelah kamu melakukan tahapan sebelumnya dan berhasil, kamu akan mendapatkan kode bug dan pastikan juga bahwa kode ini telah diperbaiki dan lolos tahap uji coba. Selain itu, lakukan perbaikan dan periksa semuanya untuk memastikan nggak ada lagi bug yang tersisa. Tapi, jika kamu menemukan bug, maka kamu harus melakukan dari tahap awal lagi. Setelah kamu mengetahui proses debugging dan cara kerjanya, kamu bisa melakukannya secara mandiri. Walaupun terjadi masalah kecil, kamu tetap harus mengatasinya agar nggak terjadi masalah besar lagi di kemudian hari. Apalagi dapat mengganggu aktivitas user pada aplikasi maupun perangkat lunak. Nah, itu tadi penjelasan tentang debugging. Pastikan kamu mengikuti langkah-langkah tadi untuk mengatasi error yang diakibatkan oleh bug ya. Jangan lupa like video ini, dan kalau kamu ada rekomendasi video, bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton video ini, dan sampai jumpa.